Salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada renungan malam hari ini, saya akan mengambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai 11. Surat 1 Korintus pasal 15, ayat pertama sampai 11, di bawah perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara dan merenungkan firman Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apa inti pengajaran kekristenan? Apa esensi dari ajaran kekristenan? Apa yang membedakan ajaran kekristenan dengan agama-agama yang lain? Yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dari iman kepercayaan kita. Kebangkitan Kristus adalah fondasi dari iman kepercayaan kita. Kebangkitan Kristus adalah yang membedakan iman kepercayaan Kristen dengan iman kepercayaan agama-agama lain. Kita merayakan kelahiran. Semua agama juga merayakan kelahiran dari tokoh-tokoh agama mereka. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka rayakan, yaitu apa? Kebangkitan dari tokoh agama mereka. Inilah yang menjadi perbedaan. Ini adalah fondasi. Ini adalah esensi. Ini adalah dasar dari iman Kristen. Adalah kebangkitan Kristus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada satu permasalahan di dalam kehidupan manusia ketika mereka ingin mempercayai sesuatu, yaitu apa? Kepercayaan biasanya disaring oleh logika. Kepercayaan biasanya disaring oleh akal budi. Sesuatu yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin saya dapat mempercayainya? Sesuatu yang tidak make sense di dalam kehidupan saya, bagaimana mungkin saya meyakini itu? Itu sebabnya ada orang memilih dan memilah di dalam kepercayaan mereka. Hal-hal yang masuk akal mereka terima, tetapi hal-hal yang tidak masuk akal mereka tidak akan menerimanya. Karena sesuatu yang tidak masuk akal tidak mungkin bisa dipercayai. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita menyetujui hal itu.
Bahwa apa? Bahwa iman yang kita miliki bukanlah iman yang membabi buta. Bukanlah iman yang hanya percaya. Tetapi iman yang kita miliki juga didasari di dalam sebuah pengetahuan, di dalam sebuah pemahaman yang kita pegang, yang kita percayai. Bukan saja di dalam hati kita, tetapi juga di dalam pikiran kita. Tetapi kita juga harus menyadari Bapak Ibu, bahwa ada hal-hal tertentu di dalam iman kita melampaui dari akal budi. Melampaui dari apa yang menjadi kemampuan kita, tetapi itu juga termasuk keterbatasan kita di hadapan Allah. Siapakah Allah? Jika Allah bisa masuk di dalam seluruhnya akal budi kita, maka yang menjadi Allah siapa? Saya. Karena Allah masuk di dalam akal budi saya. Tetapi justru karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, tidak segala hal kita mampu memahami Allah. Termasuk salah satunya adalah kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini juga menjadi pokok permasalahan di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang besar. Jemaat Korintus adalah jemaat yang mereka mempunyai pendidikan yang tinggi. Mereka juga disebut juga sebagai jemaat yang kaya. Mereka juga disebut sebagai jemaat yang bukan saja kaya secara harta benda, tetapi juga kaya di dalam talenta, di dalam kemampuan dan sebagainya. Tetapi justru karena kelebihan mereka itulah, mereka mulai tanpa mereka sadari menjadi jemaat yang sombong. Sebagian dari mereka banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat, yang pada akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa Kristus tidak bangkit. Mereka tidak mempercayai akan kebangkitan Kristus. Dan untuk pasal 15 inilah Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus bahwa apa? Bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang masuk akal. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus ada di dalam sejarah. Sejarah adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh logika manusia. Karena apa? Karena itu pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Engkau bisa melihat sejarah Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Tetapi engkau juga bisa melihat sejarah Yesus Kristus di kitab suci yang lain. Engkau juga bisa melihat sejarah Yesus Kristus di dalam buku-buku sejarah di dalam dunia ini. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa Yesus Kristus yang lahir, yang mati, yang bangkit, dan yang naik ke surga, itu adalah sebuah fakta sejarah yang seharusnya mampu diterima oleh akal budi manusia. Itu sebabnya di dalam nats ini, mulai dari ayat 1, Rasul Paulus memberikan saksi-saksi sejarah. Dikatakan apa? Setelah Yesus Kristus mati, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat 5 dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada Petrus, kepada ke-12 muridnya. Bukan hanya itu, dikatakan kepada 500 orang sekaligus di dalam 40 hari perjalanan Tuhan Yesus. Sampai naik ke surga 50 hari perjalanan Tuhan Yesus. Di situ ada banyak saksi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam sebuah pengadilan, satu saksi mungkin tidak kuat. Tetapi lebih dari 500 saksi. Itu adalah sebuah fakta sejarah yang tidak perlu lagi membutuhkan kesaksian dari orang yang bersangkutan, maka vonis bisa dimunculkan. Fakta sejarah membuktikan bahwa kebangkitan Kristus, kematian Kristus, kenaikan Kristus adalah sebuah sejarah yang seharusnya bisa diterima oleh logika manusia pada umumnya. Bahkan dikatakan apa?
dikatakan bahwa ada orang-orang yang masih hidup yang pernah melihat Yesus yang bangkit pada zaman Rasul Paulus menulis surat. Meskipun sebagian besar dari mereka sudah meninggal, mereka adalah saksi sejarah. Jadi hari ini, jika masih ada orang yang tidak mempercayai bahwa Kristus sudah bangkit, Kristus sudah mengalahkan kematian, itu sungguh sangat disayangkan. Karena kematian Kristus, kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga, itu adalah sebuah fakta sejarah yang seharusnya masuk di dalam logika manusia. Dan hal yang kedua yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus adalah apa? Bahwa iman, kepercayaan yang kita miliki itu melampaui dari akal budi. Iman, kepercayaan yang kita miliki bukan berarti keyakinan tanpa memiliki bukti. Bukan. Iman, kepercayaan kita didasari atas pengetahuan-pengetahuan, pemahaman-pemahaman yang harus diterima oleh akal budi manusia. Tetapi ada bagian-bagian dari iman yang melampaui akal budi, yaitu apa? Kuasa kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini banyak orang bertanya, bahkan orang-orang Kristen, atau mungkin Bapak Ibu pernah mempertanyakan pertanyaan ini. Apa hubungannya kebangkitan Kristus yang sudah ribuan tahun dengan saya? Apa hubungannya Kristus yang bangkit dari kematian dan pengampunan dosa dan penyelamatan bagi umat percaya? Apa hubungannya? Bapak Ibu, ini adalah ranah melampaui akal budi. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Dan Rasul Paulus memberikan contoh dirinya sendiri. Dia katakan apa? Dan aku juga merasakan kuasa kebangkitan itu. Bahkan di antara orang yang percaya, aku yang paling hina dan aku yang paling merasakan anugerah kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Ketika apa? Ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga. Mungkin Rasul Paulus tidak pernah berhubungan langsung dengan Yesus Kristus, bertatap muka langsung dengan Yesus Kristus. Tetapi justru pertobatannya dimulai ketika Yesus Kristus sudah tidak ada di dalam sejarah ini. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus tetap terus-menerus menyelamatkan, menghampiri, memberikan anugerah kepada orang-orang yang diperkenan, yang dipilih oleh Allah. Sampai hari ini, jika Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan, itu adalah bukti dari kuasa kebangkitan Kristus yang melampaui akal budi manusia. Kuasa kebangkitan Kristus melampaui akal budi manusia. Rasul Paulus adalah saksi nyata. Dia memberitahukan kepada jemaat Korintus, aku sendiri juga merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa kebangkitan itu menyelamatkan. Kuasa kebangkitan itu memberikan kekuatan. Kuasa kebangkitan itu memberikan keteguhan, kedamaian di dalam hati orang yang mempercayainya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, minggu lalu ketika engkau merayakan Paskah, apakah engkau merayakan Paskah seperti orang-orang pada umumnya merayakan seseorang yang pernah ada di dalam sejarah? Tanpa engkau sendiri merasakan bahwa orang yang sedang engkau rayakan kebangkitannya itu mempunyai dampak dalam kehidupanmu secara pribadi. Perayaan Paskah yang hanya dirayakan karena sejarah, itu adalah sebuah perayaan yang kering, yang hampa, yang kosong,
yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang kedua. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ini adalah orang-orang yang menjadi Kristen, percaya kepada Yesus Kristus hanya sekedar sejarah. Hanya sekedar agama, tokoh yang pernah hadir di dalam dunia ini. Tetapi Yesus yang ada di dalam sejarah, kebangkitan Kristus yang adalah fakta sejarah, apakah kuasanya juga sudah menyapa kehidupanmu secara pribadi? Karena kuasa kebangkitan Kristus mampu membuat engkau melihat sesuatu yang ada di depan yang belum kelihatan. Itulah iman. Kuasa kebangkitan Kristus mampu menguatkan hatimu ketika engkau berada di dalam lembah kekelaman. Kuasa kebangkitan Kristus mampu menjalin hubungan bilateral antara engkau dengan Allah yang tidak kelihatan. Kuasa kebangkitan Kristus itu nyata karena kuasa kebangkitan Kristus mempertobatkan, menyelamatkan, menguatkan, dan memimpin engkau sampai kita bertemu muka dengan muka. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Yesus Kristus yang kami percayai bukan hanya sebagai tokoh dongeng, bukan hanya sebagai sebuah ilusi atau halusinasi orang-orang sekelompok orang yang membutuhkan penghiburan, tetapi sungguh kelahiran Engkau, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Engkau kembali ke surga. Itu adalah sebuah fakta sejarah yang seharusnya mampu diterima oleh akal budi manusia. Dan biarlah kiranya Yesus Kristus yang ada di dalam sejarah pada malam hari ini sekali lagi menyapa kami, melawat kami dengan kuasa kebangkitan-Mu. Karena kuasa kebangkitan Kristus melampaui sejarah. Kuasa kebangkitan Kristus melampaui umat percaya dari zaman lepas zaman. Hari ini, 2000 tahun yang lampau, bahkan lebih, kami masih mampu mengimani dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu adalah sebuah bukti akan kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kondisi kehidupan yang tidak menentu ini, di mana kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok, hamba juga berdoa Tuhan, bagi umat-Mu yang mungkin sudah kehilangan suami, istri, ayah, ibu, saudara yang mereka cintai karena penyebaran virus yang sedang menghantui kami ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu adalah iman kepercayaan kami yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami sampai pada akhirnya. Dan biarlah kiranya kuasa kebangkitan Kristus sekali lagi pada malam hari ini melawat hati yang mulai hancur, melawat hati yang kesepian. Kuasa kebangkitan Kristus menghibur, memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu yang sedang letih, yang hatinya sedang tawar. Tuhan, biarlah kiranya kuasa kebangkitan-Mu berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat Paskah.